Ya, orang yang membunuhmu sekarang menempati kedudukanmu. Saya tidak tahu apakah masih sanggup untuk menempati rumah yang sudah menjadi sarang serigala itu. Saya ingin pergi, Ayah. Tapi kakek selalu melarang. Karena rumah itu milik kita. Saya tidak kuat, Ayah. Mengapa kau di sini, Sri Katon? Mengapa kau tidak ikut bergembira dengan Bayumu? Aku tidak bisa bahagia di atas penderitaanmu, Retno. Saya tidak akan warga desa Kalisengoro. Saya hanya ingin bekerja keras membangun desa ini, supaya desa kita maju pesat, tidak tertinggal dari kemajuan dari desa-desa yang lain. Tapi semua ini tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan saudara-saudara. Kita sebagai kaulah negeri Pajang harus bisa memberikan sumbangsih dan bakti kita kepada negara, demi untuk kemajuan dan keharuman negeri Pajang. Hari ini, saya seperti dilahirkan kembali ke dunia untuk mengabdi kepada negara. Dan setiap kelahiran harus mempunyai nama. Maka mulai saat ini, nama saya adalah Demang Kembang Sempol. Karena kembang sempol banyak sekali tumbuh di kawasan Kalisengoro ini. Besok pagi-pagi sekali kami harus berangkat ke Mataram, supaya tidak kemalaman di jalan. Jadi jelasnya, Ki Demang harus berusaha mempengaruhi Demang yang lain untuk lebih mengabdi kepada Pajang. Sebab bagaimanapun pusat kerajaan itu adalah Pajang. Mataram itu kan bawahan Pajang, cuma Duku Perdikan. Saya akan berusaha sekeras-kerasnya, Ngabei. Yang jelas, Kademangan Watu Jajar mudah saya pengaruhi. Tapi Banyu Urip dari dulu menjadi kedibal Mataram, Gusti Ngabei. Dari zaman almarhum suami saya pertama. Bahkan menjadi musuh bebuyutan. Karena Kakang Demang Wirojoyo lebih memihak ke Pajang. Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Lengger Senopati sendiri setiap tahunnya sowan ke Pajang sebagai tanda setia kepada Sinuwun Sultan. Nah, tugas kami besok ke Mataram adalah untuk mengingatkan Angger Senopati bahwa sudah saatnya untuk sowan. Ternyata Perdikan Mataram ramai juga penduduknya. Senopati memang pintar mengatur negerinya.
Tidak sangka kemajuan Mataram secepat ini. Kabarnya Angger Senopati tidak memungut pajak. Tapi rakyat Mataram selalu dengan sukarela menyumbang untuk pembangunan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Mungkin untuk sementara waktu. Untuk menarik orang-orang di luar Mataram menjadi rakyatnya. Sebab tidak mungkin sebuah daerah bisa bertahan tanpa memungut pajak dari penduduknya. Bagaimana? Apakah kita akan menyampaikan jawaban Senopati apa adanya kepada Kanjeng Sultan? Pasti akan menimbulkan amarah yang luar biasa. Aku juga sedang berpikir masalah itu. Tanggung jawab kita berat sekali. Jawaban Senopati seperti jawaban orang gila. Dan sikapnya benar-benar tidak sopan. Sepertinya sengaja menantang dan berani. Sebagai utusan raja, sama sekali kita tidak dihargai. Aku kasihan marhum Ki Ageng Pemanang-Pemanahan, yang begitu santun dan patuh. Kalau sampai Kanjeng Sultan marah dan Mataram di bumi hanguskan, bukankah itu akan memprihatinkan? Pekerjaan almarhum sekian lama menjadi sia-sia. Dan rakyat yang sebenarnya tidak tahu apa-apa akan sengsara. Kupikir kita tidak usah menyampaikan apa adanya. Kalau begitu, kita akan berdusta di depan Kanjeng Sultan. Apakah ini dibenarkan? Lihat orang-orang itu. Mereka kebanyakan dari Selo. Mereka orang-orang yang rajin dan tangguh. Iya. Saya lihat mereka seperti tidak kenal lelah. Itu disebabkan karena besarnya keinginan mereka untuk mengejar kemajuan Pajang, kemakmuran Pajang. Mereka ngotot untuk bisa menyamai Pajang. Tapi mereka termasuk orang yang prihatin. Mereka tidak suka berfoya-foya. Menurut guruku, itu adalah ciri dari bangsa yang bakal maju. Benar, Kakang. Bahkan pengaruhnya sampai ke pelosok. Saya melihat orang-orang Kademangan Banyuhurip jauh lebih giat daripada Kademangan Kalisengoro. Karena pada kenyataannya, orang-orang Banyuhurip lebih memihak Mataram ketimbang rakyat Pajang. Kok kamu tahu tentang Banyuhurip? Kekasih saya anak Demang Banyuhurip. Oh, kenapa? Tidak apa-apa. Kangen ya? Jangan ikuti perasaan itu. Banyak kegagalan cita-cita yang diawali oleh kangen kepada kekasih. Kami berpisah. Justru ketika Demang Surakerti merestui hubungan kami. Sebelum itu, memangnya dilarang? Orang tua kami bermusuhan. Palasari, kau tidak usah menyiksa diri seperti itu. Lihat badanmu makin kurus. Lama-lama kulitmu bisa keriput. Maesa Kayun sedang merintis masa depannya. Itu untuk kebahagiaan kalian. Jadi tidak perlu dirisaukan. Yang kupikirkan, apakah Kakang Kayun sanggup bekerja keras? Dia biasa dimanjakan orang tuanya. Kalau tidak sanggup, artinya Kayun seorang lelaki yang lemah.
Lelaki macam itu tidak pantas untuk jadi suami adikku. Tidak pantas jadi menantu Demang Surokerti.